Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Ber, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa ular tembaga di mana Tuhan menghidupkan kembali orang-orang Israel, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian dan mereka sedang berjalan ke daerah Moab. Dan untuk kesekian kalinya bangsa Israel menyaksikan penyertaan Tuhan secara nyata. Tuhan melindungi perjalanan umatnya yang sulit selama di padang gurun, di mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tuhan mencukupi kebutuhan dasar mereka dengan menyediakan air dari sebuah sumur, dan bangsa Israel mengungkapkan perasaan bahagia dengan nyanyian pujian karena penyertaan Allah. Dan dalam perjalanan ini ada satu hal yang berbeda, di mana bangsa Israel tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Musa selama menempuh perjalanan yang panjang yang melelahkan. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa, dan dalam perjalanan ini mereka menemukan sumber air. Mereka tidak kekurangan air, Tuhan menyediakan sumber air kehidupan bagi mereka. Asal mereka taat, Tuhan pasti pelihara dengan sempurna. Ketidaktaatan mereka lah yang membuat hidup mereka menjadi sulit dan susah. Sikap mereka yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh dan melawan Allah, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita di dunia ini, sebagai pengikut Kristus, tidak selalu mudah jalan kita lalui. Terkadang kita berada pada perjalanan padang gurun yang panjang dan sangat melelahkan, seakan-akan kita berjalan di lorong yang gelap tanpa ujung. Dalam hal ini kita perlu belajar beriman kepada Tuhan setiap waktu. Dan kita perlu sadari dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, termasuk di jalan yang sulit, Tuhan selalu menjaga kita. Ada saatnya kita melewati padang gurun kehidupan yang sulit dan keras. Teruslah berjalan di dalam iman, Tuhan memelihara hidup kita. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa. Bersama Tuhan kita pasti sanggup melewati padang gurun kehidupan. Semakin sulit jalan, semakin alami penyertaan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia memelihara kita dengan air kehidupan yang menyegarkan. Dia memberi kita kelegaan di setiap jalan sulit yang kita lalui. Percayakan saja hidup kita dalam pemeliharaannya. Dan alami penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita
sampai kita tiba di garis finish. Tetap bertahan benar, miliki sikap yang benar di setiap jalan sulit yang kita lalui, dan jadikan itu semua menjadi momen yang indah untuk memproses hidup kita semakin teguh beriman kepada Tuhan. Dan perlu kita ingat, setiap jalan yang kita lalui adalah pelajaran untuk hidup beriman kepada Tuhan. Saat jalan mudah, lipat gandakan rasa syukur kita. Saat jalan sulit, lipat gandakan ketaatan kita. Percayalah, Tuhan selalu pelihara dan jaga hidup kita. Tak pernah dibiarkannya kita celaka. Dia selalu tepat waktu menolong kita. Tak berkekurangan orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Dan ini harus selalu kita sadari, dalam segala hal kita lemah dan terbatas. Tetapi kita punya Allah yang maha tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, pemilik dan pengendali semua yang ada di dunia ini. Tuhan yang maha adil, penyedia dan pemelihara yang sempurna. Takkan kekurangan orang-orang yang bersandar kepadanya. Di tangannya kita aman dan berlimpah kebahagiaan sejati saat kita taat, berserah, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya di tangan kuasa Tuhan. Jangan mau berjalan tanpa Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita yang lemah dan terbatas, jangan pernah menjauh dari Tuhan yang maha baik, tetapi percayakan hidup kita di tangan Tuhan. Tuhanlah sumber air kehidupan kita. Bersamanya kita akan mengalami kelegaan. Berjalanlah bersama Tuhan dan bergantunglah kepada Tuhan di setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Saat kita sedang berjalan di jalan yang sulit, jangan marah, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan melawan Tuhan. Mengucap syukurlah dan pujilah Tuhan. Takkan dibiarkannya kita kekurangan. Dia akan jaga dan pelihara hidup kita. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, sang sumber air kehidupan kita. Dia akan menyediakan sumber-sumber air kehidupan bagi kita yang percaya kepada pemeliharaannya. Sebab Tuhan kita, Allah yang maha baik, Dia penyedia yang luar biasa. Dan satu kerinduan Tuhan dari kita umatnya, supaya kita datang mendekat kepadanya setiap waktu untuk mengalami kelimpahan dalam kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita semua melekat erat kepadanya dan hidup dalam kehendaknya. Setiap waktu Tuhan menunggu kita untuk datang kepadanya, berbicara dengannya tentang semua yang sedang kita rasakan dan alami dalam doa-doa kita. Tuhan mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, tentu dengan setia menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan kita itu kudus dan kita harus hidup kudus untuk boleh dipilih untuk mengalami perhentian di dalam Tuhan dan dikenyangkan dengan segala yang baik di dalam Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan sang sumber air kehidupan kita, maka kita akan diberi kelegaan di setiap perjalanan padang gurun yang kita lalui. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.